Nah, terus Pak, tadi kan udah Pak Rif udah menjelaskan item respon teori itu seperti apa. Terus apa sih Pak keunggulannya dibandingkan sistem penilaian sistem soal yang lain sebelum-sebelumnya seperti itu Pak? Ya, yang jelas seperti saya bilang tadi di dalam item respon teori itu kan kita sudah bisa melihat tidak dalam satu paket soal. Karena kita tahu ya, sekarang ini kan tes itu, apalagi tes ini berlangsung selama 10 hari kan. 10 hari dengan masing-masing 2 sesi. Berarti kan ada 20 tes tuh. Dengan banyak soal. Nah, soal itu bisa sama, bisa berbeda kan. Sekarang bisa nggak kita pastikan antara orang yang milih di hari pertama dengan hari kedua, hari ketiga dan seterusnya punya skala yang sama? Kan menjadi susah kan. Nah, dengan kita mengetahui tingkat atau kalau dalam bahasa itu ability daripada sebuah tes, dengan mudah kita bisa bandingkan. Ibaratnya kita sudah punya garisnya. Garis, kalau dalam penggaris itu kan ada, dia di dalam posisi mana kan ada. Nah, jadi keunggulan seperti itu. Jadi karena dia sudah per item, tidak lagi bicara kumpulan tes gitu. Nah, kemudian di dalam setiap tes itu, ya setiap item itu punya karakter tersendiri yang kita sebut sebagai item karakteristik kurva dari karakteristik sebuah tes itu sendiri. Sehingga antara satu tes dengan tes yang lain, kita bisa tahu nih kalau dalam penggaris dia terletak di sebelah kanan atau sebelah kiri dari soal yang lain. Gitu. Jadi kalau ada 4 soal, kita bisa urutkan soal ini berada di mana nih urutannya, A B C D atau A C B D atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Ya. Siapa? Nah, tadi udah dijelaskan nih kan keunggulan ART ini dan juga sistem penilaian SBMPTN sebelumnya. Gitu kan. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan mungkin lebih di tadi kan baru sekilas tuh, mungkin lebih dalam tentang prinsip ART ini supaya siswa-siswa di sini teman-teman yang lagi nonton ini bisa lebih paham Pak. Gini loh, seperti contoh misalnya kita punya segelas air. Oh iya, saya minum. Kan? Ada gelas juga nih. Lupa minum. Ya, kita minum dulu ya. Minum dulu aus Pak. Nah, kalau kita ingin mengukur, kalau ada tugas misalnya, hitunglah ukuran dari gelas ini. Maka ada banyak angka yang bisa kita dapat ya. Iya. Misalnya ada yang mengukur volumenya, angka juga kan volume kan. Iya. Ada yang mendapatkan angka lagi, tapi beda dengan yang tadi. Tapi ternyata angkanya itu berupa dia dapat dari dia menimbangnya. Kan ada beratnya kan. Iya. Tapi juga ada lagi kita dapat angka, tapi angka itu didapat dari dimensinya, gitu kan. Iya. Nah pertanyaannya, apa sih maunya panitia terkait dengan mengukur tadi? Kan tadi kita bisa katakan bahwa soal itu diberikan untuk mengukur kepintaran atau kecerdasan seseorang. Nah, bagaimana cara mengukurnya kan jadi penting. Kalau dalam contoh yang tadi, apakah yang mau diukurnya volumenya, dimensinya, atau beratnya? Kalau kita salah, ya akan nggak pas gitu kan? Iya, walaupun semuanya angka gitu loh. Ditanya angka, tapi kan angka juga masih banyak. Gitu. Nah, itulah sebabnya makanya IRT itu seperti yang saya bilang tadi, kita ulangi lagi, kita bisa melihatnya dari sisi 2 hal, itemnya atau pesertanya. Yang tadi, kalau itemnya punya tingkat kesulitan atau ability yang lebih rendah daripada peserta, maka peserta itu akan mempunyai probabilitas tinggi untuk menjawab benar. Gitu. Itu dari sisi itemnya. Begitu juga dari sisi pesertanya. Kalau peserta itu punya ability yang lebih tinggi daripada tingkat kesulitan itemnya, maka dia punya probabilitas yang besar untuk jadi benar. Itu aja sebenarnya. Nah, sedangkan bagaimana item itu bisa ketahuan, nah sebenarnya ada formulanya. Ada formulanya nih. Nah, ini ada formulanya nih. Makanya saya bilang tadi, ini contoh nih. Contoh, kelihatan nggak? Nah, ini formulanya. Nah, kenapa saya katakan ini rumit? Karena coba lihat persamaannya kan. Probabilitas dari theta ini persamaan eksponensial kan. Waduh, pas bingung kita anak IPS Pak. Nah iya, makanya bukan ini yang kita permasalahkan karena ini
hanya bisa diproses lah kalau misalnya sekian banyak soal dengan sekian banyak peserta, itu nggak mungkin kita kerjakan manual. Kalau yang tes klasik itu bisa kita lakukan manual tadi kan, ada 100 orang, 70 benar, berarti tingkat kesulitannya 0,7. Kalau ini nggak bisa, makanya karena nggak bisa itulah maka butuh software. Nah, dari formula ini adik-adik bisa lihat, kita ambil contoh nih. Kurang lebih seperti inilah responnya yang kita bisa dapatkan ketika ada 4 soal dibuat simulasinya. Nah, ini ada 4 item nih, warnanya beda-beda nih. Item 1, item 2. Iya, item 1 sampai 4 item. Nah, dari grafik ini kita bisa katakan siapa soal yang paling susah. Nah, kita bisa lihat di ujung yang paling jauh di sini adalah yang nomor 4 gitu. Kemudian yang nomor 3 ya kan, nomor 2 dan nomor 1. Nah, ini kalau kita lihat garisnya, ini kan seperti meteran. Iya kan? Sehingga satu soal dengan soal yang lain dengan mudah kita bandingkan. Dia bisa mengerjakan yang mana saja. Nah, karena itu kalau sebelumnya ketika kita tahu kita benarnya berapa, kita udah bisa ngitung skornya. Iya kan? Karena kan misalnya kita mengerjakan 5, bener 4, salah 1. Udah gampang, kita udah bisa tahu tuh. Berarti 4 kali 4, 16, minus 1, 15 skor saya. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena walaupun sama-sama mengerjakan 9 yang benar, tapi bobot dari masing-masing itu bisa berbeda. Nah, itu poinnya. Ini pengumumannya yang terkait dengan poin yang saya maksudkan tadi. Coba kita lihat bagaimana panitia menerapkan IRT dalam penilaiannya. Ya, pertama normal, kalau dia benar plus 1, kalau tidak diisi atau kosong 0. Lalu tahap kedua ya, menggunakan pendekatan teori respon butir yang IRT tadi. Ini untuk menentukan bobot yang selama ini udah dikasih tahu di awal, plus 4, min 1 dan 0. Disinilah poinnya nih, yang orang nggak paham penggunaannya. Nah, sedangkan NF sudah melakukan ini. Nah, ketika sudah diketahui bobotnya, yang ketiga tinggal mengalihkan kan, bobot-bobot yang ada sesuai dengan yang dia dapati. Itu kurang lebih ininya ya. Oke, mantap nih. Semoga ini sistem penilaian ART ini jauh lebih mudah dipahami oleh teman-teman gitu. Dan sekali lagi kalau teman-teman masih ada yang merasa kesulitan gitu memahami sistem penilaian ART ini dalam SBMPTN 2019, nanti teman-teman bisa bertanya di sesi selanjutnya ya. Sekarang kita lanjut lagi nih Pak. Nah, terus udah jelaskan nih kan secara teori bagaimana penerapan sistem IRT ini dalam SBMPTN 2019. Tapi itu kan baru sekedar teori Pak. Maksudnya secara prakteknya itu tuh penerapan ini sudah seperti apa dan sejauh apa nih Pak? Udah ya selama bertahun-tahun Bapak kan udah sebagai praktisi pendidikan ya, coba bisa dikasih tahu dong sejauh apa nih udah bisa diterapkannya? Ya baik, perlu adik-adik ketahui, teman-teman yang ketahui, kan ini bukan yang pertama sebenarnya. Kita panitia sudah melakukan atau sudah mengubah menjadi sistem IRT kan udah dari 2018. Nah, NF itu sudah melakukan sejak 2018 gitu loh. Terbukti misalnya nanti bisa kita lihat gambarannya. Contoh nih, saya ambil. Ini kan kalau tadi kan kita bicara praktisnya ya, contohnya ya. Nah, ini juga nih bisa ini kan tolong. Ini salah satu contoh dari peserta di tahun 2018, 102 Ronin. Nah, ini anak Ronin nih, ini contohnya nih. Ini sederhana aja lihat, misalnya ya. Nah, ini di sini kan ada subset ya, verbal, numerik, ruang, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ini tahun 2018. Kalau 2019 sudah berbeda lagi kan. Tapi kita coba lihat misalnya. Di sini ketika bicara bidang studinya adalah TPA ruang, itu mereka benar 9 kan? Iya. Bahasa Indonesia benar 9 juga kan? Iya betul. Coba lihat bobot mereka. Di bobot yang ruang 3,8, di bobot yang bahasa Indonesia 3,2.
bahasa Indonesia 3,5, iya kan? Iya. Nah ini berbeda. Kenapa berbeda? Iya. Karena pasti bobot setiap soal yang ada di ruang dan bahasa Indonesia berbeda kan gitu loh. Bobot yang dijawab gitu. Iya. Yang mudah dan juga sulit gitu. beda-beda pasti. Betul. Apalagi tuh misalnya yang kimia 13, Sama numerik 13, ya kan? Iya. 13-nya di kimia itu 5. harganya anggaplah gitu 5,7. 5,7. Sedangkan 13 yang di numerik itu sampai 7,4. Beda banget. Iya. Balik kita Pak. Karena ini mungkin ya, Iya. dia mengerjakan banyak, tapi ada banyak soal yang kategorinya mudah. Mudah. Oh. Kalau yang di atas mungkin Kategori lebih sulit. agak lebih sulit dibandingkan. Kayak gitu kurang lebih contohnya. Gitu. Oh. Nah sekalian aja nih biar agak cepet juga sesinya. Kan kadang-kadang orang bertanya, loh kok dari angka-angka ini muncul angka 600? 12 dan sekarang 12. gimana logikanya kan gitu iya. kan? Ini padahal dijumlahkan 40. Nggak sampai kan kita. Nah itulah saya bilang tadi, penilaian SBMPTN itu tidak linear. Ada proses-proses yang panjang. Jadi penentuan yang IRT tadi itu sebatas baru tahapan awal untuk menentukan bobot. Sedangkan ada proses panjang yang lain. Nah itu yang agak diterangin rumit juga susah ya. Cuma Anda nggak perlu tahu yang seperti itulah. Tapi yang jelas pengertiannya adalah bahwa semakin banyak kita bisa mengerjakan soal, jangan peduli yang susah, gampang dulu. Yang penting bisa dulu aja gitu. Jawab dulu aja gitu kan. Gitu. Nah ini contohnya nih. Kita bisa mengatakan bahwa NF sudah dalam track yang benar. Coba lihat. Ini ada 10 provinsi dengan nilai rata diterima tertinggi. Ini hasil asli SBMPTN 2018. Coba lihat angka-angka skor nasional mereka, skor total mereka. 600, 608 dan seterusnya kan? Iya, Coba kalau pakai sederhana yang linear tadi, mana mungkin angka muncul 600-an ini kan? Iya, Pak. Gitu loh. Nah ini berarti tracknya sudah sama. Apalagi nanti di NF ada prinsip atau ada konsep yang disebut sebagai MPPJ. Oh. Jadi adik-adik tidak hanya tahu nilainya berapa, karena UTBK sekarang kan kita sudah bisa dapat berapa nilai kita, skor kita. Oke. Nah, tapi skor itu cocok dengan prodi yang mana? Nah, ini sudah punya. Yang namanya MPPJ tadi gitu. Iya. Nah, ini contoh yang sosum ya. Ini kalau di sini kan untuk saintek dan sosum ini nilai rata tertinggi. Oh, ini untuk kampusnya ya, Pak? Ya, ini terima tertinggi gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup jelas ya. Ini untuk rat. Jadi tadi kan Kalau yang tadi itu kan provinsi. Kalau ini kan per kampus lah ya. Kuliah. Ternyata yang paling tinggi di sini misalnya siapa nih? ITB 659 gitu kan. Itu dua-duanya ITB, Pak. Dari Oh iya. Sosum. Iya. Ini UI menang di Saintek ya, Saintek, 638. Sedangkan UGM di Sosum 648 dan seterusnya. berbagilah ITB. Kan dua-duanya menang. Iya. Oke. Itu. Jadi ini bukti loh. Bukti tidak proven lah ya, udah nggak khawatir lagi bahwa penilaian NF memang sudah dalam track yang Jadi benar. diambil dari apa? Ini TV loh, ini TV nih. Kita foto di TV. Waktu pengumuman resmi ya, Pak? Pengumuman resmi, Oh. makanya kita sengaja ini TV nih. Ini ada ini.